ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kemudahan, kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam serial klinik pernikahan. Kita telah membahas terkait dengan cemburu, di mana cemburu itu terbagi pada dua, al-ghiratu al-mahbub atau al-mamduh, cemburu yang terpuji atau yang dicintai oleh Allah, wal ghiratul madhmum, dan ghirah, cemburu yang tercela. Cemburu yang tercela ini bisa dia sampai pada tahap yang dilarang oleh syariat. Di antaranya ikhwah yaitu al-iftira' 'alal ghair wa ghaibatih. Menfitnah yang lain karena rasa cemburu yang bergelora dalam hati sehingga dia tega menfitnah orang lain atau tega menfitnah madunya. Misalnya, jika seorang suami memiliki istri lebih daripada satu, maka dia, salah seorang istri, dikarenakan kecemburuannya terhadap istri suaminya yang lain, bisa saja dia ingin agar suaminya tersebut membenci istri yang lain dengan memberikan informasi-informasi yang salah atau sengaja, dengan informasi-informasi yang bohong agar suaminya benci terhadap si istri yang lain. Dan ini tentunya ikhwah jelas diharamkan. Jangankan menfitnah, ya, memberikan berita-berita bohong supaya si suami benci dengan istrinya yang lain, menggunjing saja tidak dibolehkan. Yang lalu telah kita bahas di saat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang aib istri yang lain, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Hasbuka min Safiyati kisruha. Cukuplah untuk Anda Safiyah yang pendek itu. Ya. Di sini Aisyah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan postur tubuh daripada Safiyah radhiyallahu anha. Beliau katakan si pendek.
ya, mendengar ucapan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan beliau memberikan satu perumpamaan bahwasanya yang menunjukkan ini kalimat sangat kotor. Beliau katakan, innaha kalimah, sesungguhnya itu kalimat yang kau katakan, laqad qulti kalimatan, kamu telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahar lama zajathu, seandainya kalimat ini dicelupkan di lautan, kalimat yang kau katakan itu, seandainya itu berupa benda yang kotor, benda ini dicelupkan di laut, lama zajathu, niscaya itu laut akan berubah menjadi kotor akibat ucapan itu. Ikhwah, ucapan ini kan ucapan itu kata benda yang abstrak, ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan itu semua seperti benda yang kotor. Jika ucapan itu diumpamakan benda yang kotor, yang benda yang kotor ini bukan hanya sekedar kotor dan bisa mengotori yang lain. Maka beliau katakan ini kalau dia berupa benda, dicelupkan di lautan, niscaya lautan akan menjadi kotor. Itu kalau kalimat tadi itu berupa benda. Kemudian jika bergunjing ini diumpamakan sebuah perbuatan. Apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Sukakah salah seorang kalian makan bangkai saudaranya sendiri? Fakaritumu. Tentu kamu akan merasa jijik memakannya. Bukan bangkai kambing. Kalau ada orang melihat ada kambing mati, kemudian dia makan, mungkin tidak gitu heboh. Tapi kalau ada orang makan manusia, bangkai manusia, kemudian dimakan, saya kira ini kalau diketahuan oleh para wartawan menjadi headline news. Kenapa? Orang makan orang. Lebih parah lagi kalau seandainya yang dimakan itu adalah bangkai temannya mati, kemudian daging temannya dimakan dengan dia. Lebih parah lagi. Itu bisa mendunia. Begitulah Allah mengibaratkan perbuatan yang sangat menjijikkan itu. Jadi jadi perbuatan bergunjing seperti itulah sangat menjijikkan. Demikian juga kalimatnya juga kalimat yang menjijikkan. Demikian. Padahal Aisyah hanya menyebutkan postur badan. Bagaimana kalau kita sampai menyebutkan aib yang luar biasa, ikhwah? Ya. Tapi kan benar. Iya, memang benar. Kalau seandainya memang benar apa yang kamu katakan, kamu telah menggibahinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah ghibah, Rasulullah katakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tak suka. Apapun itu. Masalah tubuh, masalah postur tubuh, masalah warna kulit, masalah cara bicara. Ya kalau dia celat misalnya, masalah cara bicara, masalah apa lagi? Tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, pekerjaan, apa lagi? Kebiasaan. Jika itu sebuah aib, maka jika kita bicarakan orang tersebut tidak ada di dekat kita, maka itu namanya ghibah. Itu bergunjing. Ya Rasulullah, wa kaifa idza kana fihi ma aqul? Sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, jika memang benar apa yang aku katakan gimana?" Rasulullah mengatakan, "Lau kana fihi ma taqul." Apabila memang benar apa yang kamu katakan, laqad irtabta, kamu sudah menggunjinginya. Wa idza kana laisa fihi ma taqul. Namun jika memang ternyata
tidak seperti yang kamu katakan, waqad faqad bahatta, kamu telah menfitnahnya. Itu ikhwafiddin. Jadi enggak dibolehkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu su'aluhu talaq darratiha. Talaq darratiha. Yang kedua, rasa cemburu ini bisa mendorong seorang wanita untuk mendesak suaminya supaya menceraikan istrinya yang lain. Ya, banyak ini ikhwafiddin. Ya. Baik yang mereka sudah menikah, ya, yang sudah menikah, misalnya ini seorang laki-laki menikah, kemudian dia menikah lagi. Istri pertamanya nggak rela suami nikah lagi. Abang ceraikan dia. Abang pilih aku atau dia. Abang ceraikan dia. Kalau abang masih dengan saya, ceraikan dia. Tapi kalau abang kamu menceraikan dia, maka aku ceraikan. Begitu. Ceraikan aku katanya. Kalau bahasa sekarang itu, kalau abang jantan, ceraikan aku. Gitulah kira-kira. Seolah-olah kejantanan itu terkait dengan keberanian seorang laki-laki menceraikan atau nggak menceraikan. Jadi jangan sampai salah kaprah dalam memberikan memahami satu kalimat. Jangan dikira barang siapa yang berani menceraikan istrinya maka dia jantan. Nah, itu nggak ada kaitan. Menceraikan istri nggak ada kaitan dengan jantan dan tidak jantan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, kalau ada seorang laki-laki punya dua istri, di antara istrinya mendesak sang suami, mengancam sang suami supaya dia menceraikan istri yang lain, maka ini hukumnya diharamkan. Atau seorang laki-laki yang sudah beristri, lantas dia mau menikah dengan wanita lain. Kata si wanita lain ini yang akan menjadi calon istrinya, dia katakan, saya terima pinangan abang, syaratnya abang ceraikan dulu istri abang. Ini juga nggak dibolehkan. Ini permintaan yang diharamkan. Demikian ikhwah. Ya, bercerai itu memang masalah syar'i dan dibolehkan. Tapi ingat, harus ada alasan syar'i. Ya, harus ada alasan syar'i. Berdosa seorang laki-laki kalau menceraikan istrinya gara-gara karena dia nggak pandai masak. Ya, berdosa. Masalah nggak pandai masak, diajari dia agar bisa masak. Demikian ikhwah. Taib. Su'aluhu talaq darratiha. Yaitu permintaan si istri agar si suami menceraikan istri yang lain. Wa hadza aidun far'un minadh-dhulm. Ini juga termasuk salah satu jenis kezaliman atau tindak aniaya. Wa qad rada bi khususihi tarhibu ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ini secara khusus dilarang oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau. Wa qad rawa al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis larangan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu limra'atin an tas'ala talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha walitankih fa inna malaha ma qaddara laha. Rasulullah katakan tak halal seorang wanita meminta seorang laki-laki agar mencerai istrinya. Litafrigha sahfataha, agar jatah si istri yang itu semuanya menjadi miliknya. Kalau bahasanya listastafrigha ini kalau seorang punya dua istri, tentu kan masing-masing punya jatah tuh, ya. Begitu. Seperti gini loh. Kalau kita punya anak, tentu kan masing-masing mereka punya jatah makan. Jadi si anak yang satu mengatakan, "Pak, udahlah usir aja dia dari rumah." Tujuannya apa? Agar bahagian si anak yang diusir itu menjadi bahagian si dia, jadi lebih banyak bahagian dia, gitulah kira-kira. Kalau itu masalah anak.
Kalau dia seorang suami punya 2 istri, salah seorang istri mengatakan ceraikan aja lah itu. Tujuannya agar jatah si istri yang dia ingin diceraikan, agar diceraikan suaminya, itu semua menjadi milik dia. Nah, gitu. Dia seolah-olah kalau dia berupa sohfatah itu piring, agar jatah piring si istri semuanya dituangkan kepada dia. Jadi piring ini jadi kosong. Jadi dia jadi double jatahnya. Itulah kira-kira. Demikian ikhwah. Jadi la yahillu li imra'atin antas'ala talaqa ukhtiha. Janganlah, tak halal bagi seorang wanita meminta seorang suami agar menceraikan saudarinya, artinya istrinya. Kalau saudarinya ini maksudnya saudara wanita yang menceraikan, yang minta agar si suami menceraikan istrinya. Litastafrigha sahfataha, agar dia itu mendapatkan jatah yang penuh. Walitangkih, hendaklah silakan dia menikah. Kalau dia minta agar si suami menceraikan istrinya, nggak dibolehkan. Ya. Fa inna ma laha ma qaddara laha. Sungguhnya hak dia hanya sekedar yang memang jatah dia. Itu ikhwatiddin. Ini dalam hadis ini yang dimaksud adalah seorang suami yang sudah punya istri. Seorang laki-laki yang sudah beristri. Kemudian dia melamar wanita lain untuk menjadi istri kedua. Lantas si calon istri kedua ini mengatakan, saya terima lamaran abang. Syaratnya abang ceraikan istri abang itu. Demikian, aku nggak mau berbagi. Kalau abang nggak ceraikan, ya sudah, nggak mau. Aku nggak mau menjadi istri abang. Demikian. Nah, yang seperti ini ikhwafiddin, syarat yang diharamkan. La yahillu, tidak halal. Kalau nggak halal, artinya haram. Dan ini sering terjadi di masyarakat ikhwah. Makanya para suami yang ingin menikah lagi, kalau calonnya seperti ini, udah tinggal aja. Nggak bagus ini calon. Ya. Dari awal sudah kelihatan tamaknya. Bayangkan. Ya. Si suami bagus-bagus, dia dengan istri yang pertama nggak ada masalah, hanya mungkin dia mau melaksanakan sunnah Rasulullah, dia merasa sanggup, dan istrinya juga sudah merelakan, nggak ada masalah, tapi si calon mengatakan nggak bisa, abang ceraikan dulu itu istri abang, maka haram permintaan tersebut, ya. Dia sudah melakukan tindakan yang haram. Si suami tadi, si laki-laki tadi haram mengikuti permintaan dia. Kalau dia ikuti, maka si suami pun melakukan tindak kezoliman, dan itu haram hukumnya. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Rasulullah katakan, ittaqudz dzulm. Hati-hati kalian dengan perbuatan zalim. Jangan sekali-sekali kalian berbuat zalim. Fa inna dzulm, sungguhnya kezaliman, dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan nanti di hari kiamat. Kita sudah artikan di kajian lalu apa arti kegelapan di sini. Ada 2 artinya. Demikian ikhwah. Ya. Jadi, ya ini diharamkan. Kata beliau, wali tangkih, ya silakan dia nikah saja, kalau dia mau ya silakan dia nikah. Enggak usah pakai syarat-syarat harus menceraikan istri yang pertama. Wali tangkih fa inna malaha ma qaddara laha. Sungguhnya yang untuk dia jatah dia ya jatah dia. Tanpa mengurangi jatah istrinya. Demikian. Dalam hadis yang lain ikhwah, itu ada penyebutan cara umum, yaitu la yahillu antas al-mar'atu talaq ukhtiha litaktafi'u ma fi sahfatiha. Tidak halal bagi seorang wanita meminta agar suaminya mentalak wanita yang lain. Artinya yaitu mentalak istri yang lain supaya dia dapat jatah double. Fa innallaha azza wa jalla razzaq. Fa innallaha azza wa jalla raziquha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia rezeki. Jadi wahai kaum wanita yang kamu berbagi kasih sayang dengan satu orang suami dengan wanita lain, kamu jangan khawatir. Ya, ini merupakan makna implisit dari Rasulullah SAW. Ya, seorang laki-laki yang punya istri 2. Ini para istri kata Rasulullah. Ya, seolah Rasulullah katakan, kalian jangan khawatir mengenai jatah kalian. Innallaha raziquha. Sungguhnya Allah yang memberi dia rezeki. Jangan dikira kalau seandainya si suami menceraikan istri yang lain lantas
dia akan dapat jatah lebih banyak, itu belum tentu, ikhwah. Ya. Dan yang memberi rezeki istri yang lain itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan si suami. Suami itu hanya perantara saja. Ya. Suami itu hanya perantara saja. Demikian. Pernikahan itu bisa membawa rezeki. Demikian, ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau hadis yang terakhir ini itu memberikan gambaran, yaitu seorang laki-laki yang punya istri lebih daripada satu. Kemudian salah seorang istri meminta agar suaminya menceraikan istri yang lain. Itu kalau yang ini. Kalau yang hadis yang kita baca tadi, yaitu suami yang sudah punya istri, dia mau menikah lagi, syarat si perempuan yang menjadi calonnya yaitu bisa menerima kalau si laki-laki yang sudah punya istri itu menceraikan istrinya. Ini dua-dua tidak dibolehkan, dua-dua tidak halal, dua-dua hukumnya haram, dan kalau itu dilakukan berarti itu kezaliman. Suami telah menzalimi istrinya, si calon juga telah memberikan persyaratan kezaliman, ikut andil dalam menzalimi si wanita yang dicerai oleh suaminya sendiri gara-gara permintaan dia. Dan mereka berdua akan menanggung akibatnya nanti di hari kiamat. Demikian, ikhwah. Ya. Jadi itu makna daripada tidak dibolehkannya cemburu, apalagi sampai meminta suami, menuntut suami, menteror suami, menekan suami supaya menceraikan istrinya yang lain. Mungkin para suami-suami yang pernah yang berpoligami, aktivis poligami, aktivis ta'addud zaujat, ya, mengalami hal ini. Jika Anda mengalami hal ini, jangan penuhi permintaan itu. Jika Anda penuhi permintaan itu, maka Anda telah bersikap zalim. Baik permintaan itu dari istri kedua agar menceraikan istri pertama, maupun permintaan dari istri pertama agar menceraikan istri yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sama posisinya. Ya, tidak harus istri kedua yang minta agar si suami menceraikan istri pertama. Siapa saja, mau yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kalau permintaannya seperti itu kepada suaminya agar menceraikan salah seorang dari istri-istrinya, maka itu zalim. Ini permintaan saja sudah halal, sudah haram hukumnya. Tidak halal. Apalagi kalau dipenuhi itu suami yang zalim. Ya. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat nanti. Demikian, ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Falaha ma qaddara laha minan nafaqati wal mabit wal mahabbah wa husnul ashrah. Maka untuknya, ya, bahagian dia sebagaimana bahagian yang telah mereka tetapkan. Apakah nafkah, berapa yang sudah si suami tetapkan untuknya, ya itulah dia untuk dia. Ya. Jangan lirik-lirik lagi jatah istri yang lain. Suami telah memberikan jatahnya, jatah nafkah, jatah hari misalnya. Kalau si istri kedua misalnya nih yang berpoligami kan biasa tuh mereka membagi jatah hari, ya. Apakah sehari-sehari, apakah 2 hari, 2 hari, apakah 3 hari, 3 hari. Intinya harus sama. Kalau yang istri pertama 2 hari, istri kedua 2 hari, istri ketiga 3 hari, istri keempat 2 hari. Begitu. Tidak bisa istri pertama 1 hari, istri kedua 2 hari, istri ketiga 3 hari, istri keempat 4 hari. Yang nggak dibolehkan. Itu zalim namanya. Nggak adil. Jadi harus sama jatah harinya. Harus sama jatah harinya. Kalau sudah 1 hari 1 hari, ya silahkan. Ya. Jangan sampai salah seorang istri mengatakan, bang, yang itu ceraikan aja bang. Mungkin difitnah lah, katakan begini kalau macam. Sehingga si suami memberikan jatah harinya kepada istri yang menfitnah itu. Maka nggak dibolehkan, ikhwah. Ya. Terserah mau jadwalnya jam berapa. Terkadang para suami ini, ya ada yang mengatur jadwalnya itu. Kalau siang itu nggak dihitung. Nah, kalau siang nggak dihitung, karena siang waktu kerja. Jadi hitungannya malam. Ya, pulang kerja kemana ini? Misalnya hari Senin di istri pertama misalnya. Hitungannya bukan dari pagi, hitungannya dari malam, dari sore, maghrib. Nah, itu hitungannya. Siang dianggap tidak ada hitung karena suaminya tidak berada di salah satu dari
rumah istrinya. Oh, gimana kalau libur? Nah, kalau libur ini menurut yang sudah pengalaman, kalau libur baru itu hari bersama, hari bareng. Itu yang pernah saya wawancara dari aktivis ta'addud zaujah. Itu dia, gimana enaknya saja ya. Tergantung kesepakatan. Demikian ikhwatiddin. Itulah jatah dia. Maka hanya itu yang boleh dia dapat. Jangan sampai dia menyuruh suaminya mencerai istri yang lain agar jatah istri yang lain menjadi dimilikinya. Kecuali kalau memang istri yang lain itu memang memberikan jatahnya. Misalnya ini jatahnya itu 3 hari, tapi ada istri yang lain yang mungkin sudah sulit melayani suaminya. Bang, dengan saya 1 hari aja, yang jatah saya yang 2 hari berikan ke istri abang yang paling muda misalnya. Boleh. Seperti Sauda radhiyallahu anha, ya, dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu radhiyallahu anha dapat jatah hari yang lebih. Hibah dari pemberian dari jatah hari Sauda. Itulah. Jadi apa yang sudah diberikan hanya itu yang dia dapati. Jangan sampai dia menghasut-hasut supaya jatahnya menjadi lebih. Makanya para suami harus paham ini. Kalau dia punya istri lebih daripada 1, dia tidak adil masalah jatah hari, maka haram hukumnya. Demikian ikhwatiddin. Gimana kalau dia sakit? Ya pandai-pandailah. Gimana misalnya istri pertama sakit atau istri kedua sakit, akhirnya dia butuh perawatan dari suaminya. Taib, musyawarah dengan istri-istri yang lain. Ya. Musyawarah dengan istri-istri yang lain itu gimana ini kalau kondisi seperti ini? Ya, makanya ikhwatiddin kan lebih rumit urusan itu. Ya, ini bagi yang pengalaman yang tahu. Ya, namanya memanajemen lebih daripada 1 istri. Semakin sulit ya, semakin sulit. Tanggung jawab semakin berat, tapi pahalanya juga lebih besar. Itu dia. Pahalanya lebih besar. Makanya kalau ada ikhwan, ustadz yang ingin berpoligami, saya mendukung, ya. Tapi ingatkan ustadznya, ingat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bersikap adil, maka pahala Anda akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang memiliki hanya 1 istri. Tapi kalau malah Anda nggak adil, akan lebih terpuruk dibandingkan para suami-suami yang memiliki hanya 1 istri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kecemburuan itu jangan sampai menghasut sang suami supaya menceraikan istrinya yang lain. Kemudian selanjutnya ikhwah, ya, yaitu asyakku fi zauji wa tajassus alaihi. Terkadang sifat cemburu itu mengakibatkan apa? Adanya was-was ataupun syak, ketidakyakinan terhadap suami. Wa tajassus alaihi, sehingga dia mencari-cari, memata-matai sang suami, ikhwah. Ini enggak dibolehkan. Ya. Wa hadhihi afatun khattafatun hamalatil kathiru minan nisa ala tajassusi alal azwaji biwasailin iddatin min anwa'it tajassusi wal bahthi anil asrari. Kekeliruan seperti ini, ya, ini banyak, penyakit ini banyak terjangkit di banyak kaum wanita, di mana mereka memata-matai sang suami, tajassus, ya, mencari-cari kesalahan suami dengan berbagai macam sarana. Terkadang ada yang memang dia bayar supaya dia bisa menyadap. Mungkin dia bayar ke salah satu provider, kita nggak tahu lah, mungkin kita nggak tahu lah gimana caranya. Yang penting agar dia bisa membaca chattingan suami, dia bisa membaca di HP-nya dia, atau dia cloning lah misalnya HP suaminya, supaya apa? Dia tahu apa yang dilakukan, dichattingkan oleh sang suami. Wal bahsu anil asrar, dan mencari-cari apa nih rahasia sang suami. Itu nggak dibolehkan. Tidak boleh dilakukan oleh kaum istri, para wanita. Itu kecemburuan
yang mengakibatkan pada perbuatan yang nggak dibolehkan. Jadi nggak boleh cemburu seperti ini, nggak boleh. Namun ikhwah, kita para suami juga harus paham lah. Kita harus tahu itu istri kenapa seperti itu. Ya, kenapa istri seperti itu? Kenapa dia curiga seperti itu? Ini pasti ada masalah pada diri sang suami. Setiap ada reaksi pasti ada aksi. Kalau kita lihat ada asap, itu pasti ada api. Nggak akan mungkin ada asap tanpa api. Pasti ada api. Terkadang apinya nggak nampak. Demikian. Tapi seharusnya para suami tidak hanya fokus kepada kesalahan istri. Oh, kamu nggak boleh periksa-periksa HP saya. Kamu nggak boleh begini dan begitu. Coba introspeksi dulu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tentu ada sebabnya. Ya, tentu ada kisahnya. Tentu ada story-nya. Mengapa sang istri curiga seperti itu? Demikian. Apa ada orang begitu nikah tiba-tiba curiga? Begitu. Baru nikah curiga langsung. Ya, baru ketemu habis salat 2 rakaat langsung curiga. Ini bahaya. Begitu ada? Nggak ada, ikhwatiddin. Kecurigaan itu biasanya muncul dikarenakan gerak-gerik suami yang mencurigakan. Itu dia, ikhwatiddin. Ya. Atau mungkin pernah kedapatan. Itu dia. Abang ada dekat dengan perempuannya. Oh enggak deh. Kadang-kadang pakai wallahi begitu. Ternyata terbukti sudah pakai wallah tapi terbukti. Coba istri mana yang bisa percaya setelah itu? Sampai menggunakan nama Allah dan terbukti dia bohong. Gimana coba? Coba Anda lah, kalau seandainya istri Anda berbohong dengan nama Allah. Berbohong dengan nama Allah. Berikutnya curiga nggak? Misalnya, kok istri Anda ini setiap sore pergi tak kemana? Ya. Kata-kata orang dia jalan dengan teman SMP-nya misalnya. Teman SMA-nya, kata enggak. Ternyata suatu hari kepergok. Satu hari dilihat oleh suami atau dilihat chattingannya. Ya. Atau sepertinya istri begitu. Ditanya, "Betul, Dek, kamu kemana, Dek?" Nggak ada. Tempat teman, begitu kan? Tempat teman. "Betul nih." "Iya, wallahi tempat teman." Begitu. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang betul dia tidak di tempat temannya, tapi dia sudah sanggup mengatakan wallahi. Yang ini ikhwatiddin yang akhirnya membuat istri nggak percaya lagi. Jadi ya kita nggak boleh mengatakan hanya satu pihak di mana haram memeriksa HP suami, nggak boleh karena ini begitu. Karena hadis Rasulullah. Coba lihat apa masalahnya. Mengapa dia begitu? Begitu. Jadi kita para suami juga harus banyak introspeksi. Tapi kan ini su'zon Ustadz. Iya, betul su'zon. Ya, su'zon. Tapi kan ada sebabnya. Rasulullah SAW mengatakan iyyaka wadh-dhon. Hati-hati kalian jangan sampai berburuk sangka. Betul itu. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Sesungguhnya buruk sangka itu ucapan yang paling dusta. Sesuatu yang paling dusta. Karena memang buruk sangka yang dilarang itu buruk sangka yang tidak ada dasarnya. Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi bukankah Rasulullah SAW melarang kita melakukan satu hal yang mengakibatkan orang berburuk sangka kepada kita? Contohnya ikhwah, bagaimana tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau sedang i'tikaf di masjid, tiba-tiba datanglah Sofiyah binti Huyai menjenguk beliau di masjid. Beliau ngobrol sebentar, kemudian ketika Sofiyah binti Huyai yang pada malam hari itu mau pulang, diantar Rasulullah SAW sampai ke pintu masjid. Gak bisa keluar karena orang yang i'tikaf gak boleh keluar masjid kecuali untuk perkara-perkara yang darurat. Nah, ketika itu lewatlah 2 orang sahabat. Dia melihat Rasulullah. Ketika dia melihat Rasulullah bersama seorang wanita, mereka langsung cepat-cepat perginya, langkahnya. Apa kata Rasulullah? Ala rislikum, tenang kalian, tenang dulu. Bentar. Kalau bahasa kita sini dulu. Apa kata beliau? Ini orang belum menceritakan apa yang sedang terbersit dalam hati mereka berdua. Belum menceritakan. Rasulullah hanya katakan ala rislikuma, tenang kalian dulu. Ya, jangan pergi dulu, tunggu dulu. Rasulullah langsung katakan innaha Sofiyah. Dia ini Sofiyah. Apa kata 2 orang ini? Subhanallah.
Lantas apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir dengan aliran darah. Setan mengalir dengan aliran darah. Jadi setan itu akan mengalir dengan aliran darah kita. Demikian. Jadi Rasulullah SAW ingin mengantisipasi jangan sampai mereka dua berburuk sangka. Rasulullah katakan ini Sofia. Sebenarnya kalau mereka berburuk sangka kan mereka yang berdosa. Kalau kita katakan peduli amat mau mereka buruk sangka mau nggak buruk sangka urusan mereka misalnya begitu. Tapi kan seharusnya seorang muslim janganlah mereka membiarkan muslim yang lain terpuruk dalam sebuah dosa. Kalau dia bisa mencegah mereka berbuat dosa, kenapa tidak? Rasulullah SAW sayang dengan umatnya, ya, agar mereka tidak jatuh kepada buruk sangka. Rasulullah katakan ini Sofiyah. Makanya ikhwafiddin, tidak boleh kita berburuk sangka. Namun kita pun tak boleh membuat orang berburuk sangka gara-gara tingkah kita. Itulah ikhwafiddin. Ya, jadi demikian. Jadi banyak ya para istri yang memang ya ini saya kira masalah ini sering diajukan ke saya. Ustadz, suami saya begini, saya sudah langsung lihat apinya begitu. Kalau ini masalah ya seringlah kita dengar ya ketahuan suami itu di HP. Ya, ketahuannya di HP. Mak-mak ini Masya Allah kalau mereka memeriksa HP suami itu lebih lebih peka, lebih teliti dibandingkan KPK. Dia lihat tanggalnya, dia lihat jamnya. Wah, Masya Allah. Demikian. Kalau dia curiga langsung dia bisa mempelajari bagaimana Line, bagaimana WhatsApp, bagaimana Instagram, bagaimana Facebook. Dipelajarinya semua. Demi apa? Untuk mencari itu. Untuk membuktikan benar nggak apa kata hati saya ini. Kadang-kadang bahasa mereka akhirnya Ustadz Allah menunjukkan kebenarannya. Ya, jadi kalau mereka mencari-cari, periksa, kedapatan, apa kata mereka? Allah tunjukkan Ustadz. Padahal itu setelah diperiksa-periksa. Seolah-olah ini merupakan petunjuk dari Allah. Demikian. Ya itulah bahasa mereka begitu. Dan itu bukan satu dua. Sering terjadi. Allah tunjukkan Ustadz. Allah tunjukkan kebenaran ini Ustadz. Masya Allah. Jadi ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam masalah ini ya intinya begini aja. Intinya para istri tidak boleh periksa-periksa. Ya, tidak dibolehkan. Suami juga begitu. Ya, suami juga begitu. Kalau hukum ini dijalankan, janganlah kita merusaknya dengan membuat kecurigaan. Sama sepertinya kita nggak boleh juga periksa-periksa HP anak kita. Sebenarnya begitu, ya, karena itu privasi dia. Namun ikhwafiddin, pada dasarnya lihat HP si fulan, HP ini sebenarnya kan nggak ada masalah. HP namanya. Kalau nggak ada masalah dalam HP kan kenapa rupanya dilihat? Tapi terkadang mengapa para ulama tidak membolehkan? Terkadang ada tulisan-tulisan itu kita nggak tahu ceritanya apa. Tiba-tiba di situ membuat kita curiga. Karena kita nggak tahu latar belakang kalimat itu apa, kita nggak tahu. Sehingga muncullah yang namanya su'dzon. Demikian ikhwah. Ya. Jadi waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan zon, sangka-sangka. Sesungguhnya sangka itu merupakan sesuatu yang paling dusta. Namanya juga sangka. Dari hadis ini, ikhwah, dari sepenggal ini dulu, ya, karena hadisnya panjang. Dari penggalan hadis ini, secara umum, secara mutlak kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun. Itu dia. Secara umum kita tidak boleh berburuk sangka dengan siapapun, mutlak. Tetapi ikhwah sebenarnya ya hadis ini itu dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang yang beriman, jauhkan kalianlah dari banyak berburuk sangka, bersangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun.
Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu dosa. Sebahagian sangka itu dosa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya kalimat sebahagian ini berarti ada sebahagian yang lain. Sebahagian sangka itu dosa, terus sebahagian lain gimana? Kalau hadis tadi kan mengatakan secara mutlak, iyakum wadzan, hati-hati kalian dengan sangka-sangka. Tapi ternyata sangka-sangka yang nggak dibolehkan itu hanya sebahagian. Inna ba'dadh-dzan itsm. Sesungguhnya sebagian sangka itu dosa. Mengapa ini Khafiddin? Dzan yang dosa ini adalah adzan alladzi la aslalah, yaitu sangkaan yang nggak ada bukti sama sekali. Hanya prasangka-prasangka. Demikian. Dilihatnya suami baru pulang, kok senyum-senyum? Ih, kenapa nih abang senyum-senyum kali? Ada apa ini? Jangan-jangan. Wah, begitu. Kecurigaan. Ini dzan, dosa dia itu namanya. Ya. Abang kenapa senyum-senyum? Duh, masa orang senang nggak bisa? Ya, tentu ada sebabnya. Abang kawin lagi ya? Gitu. Belum apa-apa sudah dicurigai seperti itu. Abang ada ini ya? Begitu. Jadi, dicurigai ikhwah. Ya, dicurigai. Ini kecemburuan yang nggak dibolehkan. Karena dasar kecemburuan itu dzan, yaitu sangka, was-was. Tak ada dasar sama sekali. Ini yang dikatakan Rasulullah, iyyakum wadzan, hati-hati kalian dengan yang namanya sangka. Inna ba'dadh-dzanni itsm. Sungguhnya sebahagian sangka itu dosa. Berarti sebahagian lagi berarti sebahagian yang lain tidak dosa. Demikian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bersangka-sangka itu yang tidak ada dasarnya. Ini yang disebut dengan dosa. Namun ikhwafiddin, apabila sangka itu disertai dengan qarinah yang kuat. Qarinah itu apa namanya? Qarinah ini bukti. Ya, bukan bukti sih. Ada hal-hal yang memang membuat curiga, mencurigakan. Ya. Misalnya si suami misalnya biasanya pulangnya sore, kali ini pulangnya pagi misalnya. Kok sering pulang pagi? Apa nih masalahnya? Misalnya begitu. Itu satu hal yang mencurigakan. Baik. Mungkin dia katakan lembur. Si istri tanya, abang lembur ya? Atau dia nggak tanya ya? Mungkin ketika dia mau nelpon suaminya nggak diangkat, ditelepon kawannya. Bang, suami saya lagi kerja di sana bang, lagi lembur ya? Nggak ada, udah pulang dari tadi. Berarti kan nih, dia mengatakan kepada istrinya lembur, kerja di kantor. Ternyata berita dari kawannya tanpa diselidiki oleh si istri, hanya nggak sengaja dia telepon kawannya karena nggak diangkat telepon suaminya. Nggak ada, sudah dari tadi pergi. Dengan siapa pergi bang? Ada dengan rekan kerja sekretarisnya tadi. Katanya ada urusan di luar. Misalnya begitu. Berarti kan ada masalah kok mengapa sampai berbohong? Gitulah kira-kira. Demikian. Jadi Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, apabila sangka tersebut disertai dengan bukti yang kuat atau disertai korinah-korinahnya apa ya? Apa cocoknya kita artikan? Tanda-tanda, sinyal-sinyal itu. Ada sinyal-sinyal yang kuat mengarah ke sana, ya. Ada sinyal-sinyal yang kuat mengarah ke sana. Ya seperti saya katakan tadi. Ini kok suaminya pulangnya sekarang pulang pagi. Ketika kita tanya kenapa pulang pagi bang misalnya. Selalu si suami mengatakan lembur. Jadi dalam satu bulan tuh 15 hari lembur terus. Demikian. Ya istri tadi nggak curiga sih. Ya nggak curiga. Qaddarallah, istri telepon nggak diangkat, diteleponlah teman dekat atau teman sekantor. Ternyata kata teman sekantornya, suami mbak sudah pulang dari tadi. Loh, katanya 15 hari dia lembur. Enggak mbak, nggak ada lembur-lembur di sini, udah pulang semua. Begitu. Ditanya ke suami, lembur. Kemudian pulang dengan siapa dia mas? Suami mbak pulang dengan sekretarisnya misalnya. Itu kan namanya sinyal-sinyal yang mengarah tak baik. Yang seperti ini mughanzon namanya.
perlu ditanyakan, perlu ditekuni. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oke, kalau dia ternyata sudah menikah lagi, lainlah ceritanya. Kalau ternyata hanya selingkuhan aja, perzinaan aja, ini kan bermasalah ikhwah. Nah, demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan intaqawwal qarinah jiddan kanal insan ka'annal insan yushahidu, ya apabila qarinah, sinyal-sinyalnya jelas kuat, seolah-olah itu memang benar, seperti itu mendekati kebenaran, maka itu tidak dikatakan zon yang dosa. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya ikhwah fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, para ulama mengatakan bahwasanya yuhramu su'dhan fi muslimin zahiruhu adalah, haram hukumnya kita berburuk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya adil, zahirnya dia baik, dia rajin ke masjid, senang baca Quran, rajin ngaji, kita nggak boleh berburuk sangka kepada dia. Tetapi kalau ada orang ke masjid nggak pernah, sholat apalagi, pakaiannya urakan, model-model funky, ya, kemudian pulangnya selalu malam, pakai anting-anting lahar tuh yang sebesar jempol, seperti lahar kereta sepeda motor itu misalnya, modelnya model orang fasik. Ayam kita hilang misalnya. Ini semenjak dia pindah di sini, ayam saya nggak pernah genap, nggak pernah pas. Ada aja yang kurang misalnya. Dicurigai dia sering lewat. Apakah boleh kita berusaha dengan dia? Boleh. Kenapa? Modelnya memang orang fasik. Demikian. Apalagi semenjak kedatangan dia kok ada saja yang kehilangan. Kita kehilangan ayam, tetangga kehilangan jemuran, tetangga lagi kehilangan sendal. Begitu ikhwatiddin. Memang model orang fasik. Walaupun kita nggak boleh menuduh tanpa bukti, tapi mencurigai orang yang seperti ini boleh, karena fasik dia. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi demikian. Ikhwah fiddin, azinallahu wa iyyakum. Sepertinya hadisnya masih panjang, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna yusiru ila sadri bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Insyaallah kita bahas selanjutnya di kajian yang mendatang. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi yang ingin bertanya silahkan kirimkan pesan Anda di 08956113277778. Silakan. Ikhwah, saya udah hulukan yang pertanyaannya nggak panjang sekali ya. Ya Allah, semua panjang. Baik, kita coba sambil menunggu yang lain, yang pendek. Assalamualaikum Ustadz, Ana menikah sama suami sudah 1 tahun lebih. Sewaktu awal nikah sampai 3 bulan Ana masih suci. Ternyata karena suami masih cinta sama mantan istrinya, dan dia bilang sendiri ke Ana, dan sering gak cerita kalau dia pernah dekat sama akhwat lain sebelum nikah dengan Ana. Kami ta'aruf Ustadz, 1 bulan jumpa langsung nikah. Sejak saat itu Ana jadi sering nangis dan bawaannya curiga dengan suami. Dan kadang cek HP-nya, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini suami sudah bilang dia sudah lupa sama mantan istrinya. Oh,
Hanya saja ana masih kadang curiga dan menyebabkan ana takut untuk dipoligami. Karena takut suami tidak bisa berlaku adil karena hak-hak ana saja belum bisa dia penuhi. Dan suami ana 3 tahun di pernikahan sebelumnya tidak punya keturunan. Dan sama ana pun belum dikasih keturunan. Dan untuk laki-laki bila istri sulit memberi keturunan bisa dipoligami. Dan untuk laki-laki bila istri sulit memberi keturunan bisa poligami. Bagaimana dengan istri yang justru suaminya sulit memberi keturunan berdasarkan hasil periksa dokter? Ya, Masya Allah, ya masing-masing keluarga itu punya cobaannya masing-masing. Masing-masing istri punya cobaan. Ini ibu, Masya Allah, akhwat yang bertanya, semoga Allah mudahkan semua urusan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri jalan keluar. Namun bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluarnya. Tapi di sini pertanyaannya, bagaimana dengan kalau istri justru suaminya sulit memberi keturunan? Artinya si istri tahu bahwasanya yang bermasalah itu suami. Ya. Jika si istri tahu bahwasanya yang bermasalah itu suami. Jadi bagaimana? Baik. Kalau inilah pertanyaannya, ya, inilah pertanyaannya karena panjang dan pertanyaannya seperti yang ini. Bukan masalah dia periksa-periksa HP-nya, ya. Baik. Kalau inilah pertanyaan yang dimaksud, Allahu a'lam bishawab, karena memang panjang tapi pertanyaannya kurang jelas. Kalau maksudnya gimana kalau malah suami yang sebenarnya nggak bisa memberikan keturunan. Kalau yang dimaksud bagaimana ini, yaitu bolehkah si istri meminta cerai? Boleh, ya, boleh. Karena salah satu tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan. Sebagaimana yang pernah kita singgung dalam pembahasan klinik pranikah, tujuan daripada pernikahan kita bisa menyalurkan kebutuhan biologis kita, kemudian juga untuk mendapatkan keturunan. Dan itu semua di bawah naungan agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menikah itu juga sebuah ibadah. Kalau ternyata jelas dan terbukti bahwasanya suami yang memang tidak bisa memberi keturunan, mungkin dikarenakan impotensi, ya, atau mungkin tidak impotensi tapi mungkin spermatozoanya lemah, atau mungkin tidak ada, atau memang tidak ada spermanya, ya, bisa dia melakukan hubungan tapi tidak ada spermanya. Jadi bagaimana? Boleh sang istri meminta cerai, ya, boleh sang istri meminta cerai. Dan saya anjurkan bagi istri yang kedua, ya, atau istri yang berikutnya setelah mereka bercerai, seharusnya dia bertanya dulu apa masalahnya, mengapa mereka bercerai. Ya. Tanya apa masalahnya. Boleh bertanya. Ya, kalau masalah mereka bercerai dikarenakan memang si suami nggak bisa memberi keturunan, ya, terus apakah anti juga bersedia tak dapat keturunan dari si suami yang bermasalah ini, alat reproduksinya? Kalau anti mengatakan nggak ada masalah, yang penting udah kita yang penting nikah bersama sampai meninggal, ya sudah, silahkan, karena itu hak. Ya, seorang boleh menurunkan haknya, nggak apa-apa lah kita, yang penting dengan abang walaupun kita nggak punya keturunan nggak apa-apa. Maka silahkan, tapi jangan jadikan masalah setelah tahu di kemudian hari. Demikian. Makanya di awal harus tahu masalahnya apa. Demikian, ya. Kalau masalahnya terkait dengan masalah misalnya reproduksi dan lain-lainnya, boleh ya kita bertanya masalah itu. Demikian ikhwah. Kalau terkait dengan masalah ini dia tidak bisa memberikan keturunan. Ya, kalau seandainya misalnya si suami sudah 3 bulan menikah dengan istrinya ini, tapi tak disentuh sama sekali, berarti kan ada masalah. Apa masalahnya? Si istri harus tanya, ya. Aneh kalau ada suami menikah dengan seorang wanita tak disentuh sama sekali. Tak disentuh ini maksudnya tidak ada minat dia untuk berhubungan badan dengan si istri. Ini kan aneh. Ada masalah berarti.
Apakah dikarenakan terpaut dia dengan istri yang lama, ataukah ada wanita lain sehingga dia tidak bisa mencintai wanita yang ada di sampingnya? Ini kan setan namanya. Ya. Dia malah bisa bernafsu, bersyahwat dengan yang haram, sementara dengan yang halal dia tidak bernafsu. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Ya, ini harus ditelusuri apa permasalahannya. Atau jangan-jangan memang si suami tak punya selera dengan wanita. Demikian. Atau mungkin dia seleranya dengan laki-laki, sama laki-laki, demikian. Ya, kita tidak tahu, maka telusurilah itu. Jika memang dia bermasalah dari sisi psikologinya, memang nggak senang dengan perempuan, minta cerai, boleh. Atau misalnya bermasalah di reproduksinya, bicarakan baik-baik dan boleh dia minta cerai. Dan dia tidak termasuk dalam kategori sabda Rasulullah SAW, ayyu mamratin sa'alat min zawjat talaq la yarihatal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, dengan tanpa alasan syar'i, maka dia nggak mencium bau surga. Dia tak termasuk dalam masalah ini. Jadi ukhti yang bertanya ini, ya, kalau memang masalah dia yang dipermasalahkannya memang karena suaminya nggak bisa memberi keturunan, bicarakan baik-baik, ya. Kalau bisa diobat, kalau nggak bisa, itu kembali terpulang pada anti, apakah mau bercerai ataukah tidak. Apalagi ini 3 bulan tidak disentuh, ya. Berarti bercerai, kemudian cari laki-laki yang mau menyentuh anti. Insyaallah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah, Bismillah Ustadz, ana adalah istri kedua, namun istri pertama dan mertua ana, ibu suami tidak membolehkan ana meminta sesuatu seperti rumah dan lain-lainnya, padahal suami ana sangat mampu. Mohon solusinya. Bukan solusinya, ya. Bukan solusinya. Itu anti berhak mendapatkan yang sama. Ya, berhak mendapatkan yang sama. Makanya ikhwah, ya. Kalau wanita-wanita ini mereka ada saja yang mau menjadi istri kedua. Apalagi dia seorang janda misalnya, ya. Mereka mau, ada yang mau. Saya kira bukan 1-2 yang mau. Yang jadi masalah ini di si suami ini, dia sudah siap atau belum, begitu. Jangan sampai dia menikah dengan istri kedua, dia menzolimi istri kedua dengan memberikan hak yang tidak sama. Ini permasalahannya. Demikian. Dia tidak memberikan yang adil. Itu dia. Ya walaupun tidak harus memberikan rumah misalnya, ya tentunya tempat tinggal dia berhak memberikan tempat tinggal, dan tempat tinggal itu tidak harus dimiliki, bisa juga disewakan, dikontrakkan. Yang penting tuh kontrakan ditanggung oleh sang suami. Demikian, ya. Jadi kalau seandainya istri kedua merasa tidak diberikan satu keadilan, maka dia boleh dibicarakan, dengan suami. Jangan-jangan tuh hanya perasaannya saja. Ya, perasaannya saja. Begitu nikah dia, misalnya istri pertama sudah dibelikan rumah misalnya. Begitu nikah dia minta, aku pokoknya seperti istri abang yang pertama misalnya. Ini nggak bijak juga namanya, istri yang kedua. Demikian. Dia sebenarnya mau apa, mau dinikahi oleh laki-laki tersebut. Mau supaya ingin dapat rumah yang sama. Tentu niatnya harus diperbaiki dahulu, ya. Niatnya harus diperbaiki dahulu. Makanya bicarakanlah bagus-bagus, Bang. Saya boleh nggak saya minta rumah misalnya seperti rumah kakak misalnya. Ya kalau suami mengatakan, oh Dik jangan dulu, kamu kan baru, sementara kontrakan aja. Ya selama kontrakan itu masih layak dan juga bukan juga kontrakan-kontrakan yang menengah ke bawah, menengah ke atasnya misalnya, sudah. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Makanya istri juga, yang istri kedua, ketika dia mau menjadi madu untuk istri kedua, dia juga harus luruskan niat. Dia juga harus luruskan niat, ya. Untuk apa sebenarnya dia ingin mau dijadikan istri kedua? Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya. Luruskan niat
karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan yang lain-lain. Demikian. Dan dia jangan protes dengan istri pertama kalau cemburu. Kenapa? Wajar istri pertama cemburu dengan istri yang kedua. Istri kedua kenapa nggak merasa cemburu? Karena dia yang membuat cemburu. Demikian. Jadi harus memaklumi, ya. Harus memaklumi. Jadi kita nggak bisa juga kita katakan, keliru istri pertama. Kenapa? Karena cemburu. Ya karena dia nggak mengalami. Seandainya dia jadi istri pertama, kemudian suaminya nikah lagi, dia juga akan mengalami kondisi yang insya Allah sama. Demikian. Jadi mohon dimaklumi. Nah, semuanya itu terpulang kepada sang suami sebagai kepala rumah tangga. Dia harus bisa memanajemen ini. Ya, dia harus bisa memanajemen ini semua. Jangan sampai dia menjadi kambing di antara dua singa. Lumat akhirnya. Dia harus pandai mengendalikan mereka berdua. Demikian ikhwafiddin. Ini yang sudah poligami lah yang lebih paham ya. Allahu Akbar. Bismillah Ustadz, singkat saja, Masya Allah. Bagaimana menghadapi suami yang pernah melihat video-video porno? Anak tidak tahu apakah itu sering atau hanya sekali, padahal suami saya rajin kajian. Ya kalau anti tahu nasihati. Demikian. Ya, nasihati. Sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya salah satu hak istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri yaitu tikrarul mau'izah, sering-sering memberikan peringatan. Memang ikhwafiddin, istri tidak punya kekuasaan untuk memerintah melarang suami agar tidak bermaksiat, karena suami tidak berada di bawah kuasanya. Namun dia bisa di tahap yang kedua. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup, silahkan dengan lisan. Istri bisa menggunakan lisannya, tapi jangan dicerewetin, ya. Sebagaimana yang telah kita bahas, jangan dicerewetin. Kalau dicerewetin malah dia nanti malah bosan dengan itu semua, duduk, bicara, diskusi. Demikian ikhwafiddin. Ya, ingatkan dia kalau memang itu dilakukan oleh sang suami. Ustadz, saya mau bertanya, katanya kalau seorang laki-laki kelak di surga mendapatkan jatah 7 bidadari. Terus gimana kalau seorang wanita apakah juga mendapatkan 7 bidadara? Itu saja Ustadz, jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ikhwah, ketika kita bicara surga, maka kita tidak bisa pakai logika dunia, ya. Kita tidak bisa memakai logika dunia. Kita hanya bicara apa yang diinformasikan baik melalui firman Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu dan diwahyukan kepada beliau. Jadi apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah, ya itu hanya itu yang kita katakan. Nah, seperti yang ditanyakan, laki-laki punya 7 bidadari, ya. Terus apakah wanita punya 7 bidadara? Iya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, enggak. Ya, enggak. Si istri dia akan menjadi istri bagi suaminya di dunia. Akan menjadi istri bagi suaminya di dunia jika kedua-duanya masuk ke dalam surga. Demikian. Ya. Dia tidak sama dengan laki-laki. Duh, nggak adil dong. Kita dengan logika dunia kita katakan nggak adil. Demikian. Enak kali laki-laki. Dengan logika kita di dunia kita katakan enak kali laki-laki. Tapi nanti di surga nanti itu tidak ada perasaan itu semua. Ada lagi pertanyaan?
Ya. Kalau laki-laki punya bidadari, perempuan punya bidadara nggak Ustaz? Nggak ada. Ya. Bidadara dia ya suaminya. Ada satu hadis, apabila seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari di langit akan mengatakan, celakalah kamu, dia itu hanya sebentar saja singgah tempatmu, sebentar lagi dia akan pergi ke kami. Jadi calon bidadari dia yang di surga ya mencela istrinya yang menyakiti suaminya. Tapi gimana kalau, ini pertanyaan mak-mak nih, ya pertanyaan mak-mak, gimana kalau suami yang menyakiti istri? Adakah bidadara yang mencela suami? Celaka kau, ya dia itu singgah sebentar saja, sebentar lagi dia ke kami para bidadara. Sebentar lagi dia ke kami, ke para bidadara. Apakah ada? Nggak ada dalilnya. Demikian. Ya. Jadi ya bidadari. 7 ya 7. Demikian. Wanita yang nggak disebutkan dalam hadis. Tuh, jadi gimana itu? Nggak usah pakai gimana-gimana. Yang penting kita masuk surga. Itu dulu lah. Ya. Pastikan Anda masuk surga. Nah, nanti rasakan sendiri bagaimana. Apakah ada perasaan tersebut. Yang jelas Allah mengatakan, ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami akan cabut rasa iri, apalagi dengki di hati penduduk surga. Rasulullah menyebutkan kaqal bin rajulin wahid. Nanti penduduk surga itu seperti hati satu orang. Seperti ikhwatiddin, kita punya tangan kanan, kita punya tangan kiri. Kira-kira pernah nggak cemburu tangan kiri ke tangan kanan? Kata si tangan kiri, tangan kanan, kau enak kali ya untuk ngurus yang bersih-bersih, sementara aku yang kotor-kotor. Pernah nggak dia cemburu? Ya. Suatu kali ketika tangan kanan luka, tangan kiri tuh rasakan. Pernah? Nggak pernah. Kenapa? Karena hatinya satu. Pernah nggak kaki kita cemburu dengan kepala kita? Kepala gantian dong kali-kali. Kamu yang di bawah, saya yang di atas. Pernah? Nggak pernah. Kenapa? Hatinya satu. Demikianlah hati penduduk surga. Di sana nggak ada kecemburuan, masya Allah. Ya, nggak ada kecemburuan, nggak ada kedengkian. Seorang istri melihat suaminya dengan bidadari, dikeliling oleh bidadari yang lain selain dia senang melihatnya. Demikian. Makanya, ya, para istri, nasib kaum wanita itu, dia pasti akan dipoligami. Kalau dia nggak dipoligami di dunia, dia akan dipoligami di hari akhirat. Jadi tenang saja. Demikian. Dan nanti nggak ada cemburu. Enak kali abang ya. 7 bidadari. Jadi nggak ada, nggak akan ada. Tidak akan ada nanti perasaan seperti itu. Yakinlah. Ya. Kita akan senang melihat orang-orang yang kita cintai senang. Itu dia ikhwah. Ya. Kita akan semakin senang melihat orang-orang yang orang yang kita cintai semakin senang. Demikian ikhwah. Ya. Seperti tangan kiri merawat tangan kanan, itu dengan senang hati dia. Nggak ada dia keberatan, nggak pernah. Senang. Malah ikhwafiddin, kalau ada gatal yang di tangan kanan digaruk oleh tangan kiri, itu sedap rasanya kan, sedap begitu. Demikian. Yang tangan kanan juga kesedapan, tangan kiri juga ikhlas dia menggaruknya begitu. Itulah dia. Kenapa? Hatinya satu. Kok gitu Ustaz? Ya begitu. Ya udah nanti kita sama-sama di surga insyaallah ya. Nah, demikian ikhwatiddin. Oke, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.